Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Rumah Lombok. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ke teman-teman. Ini mumpung masih musim hujan ya, Januari masih banyak hujan. Hal-hal apa yang harus kita perhatikan selama musim hujan agar tanaman kita tetap sehat ya. Oke teman-teman, simak ya. Yang sudah gabung silahkan subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa bunyikan loncengnya. Silahkan bagikan kalau channel ini bermanfaat ya teman-teman ya, biar menambah pahala jariah kebaikan bagi teman-teman. Oke teman-teman, simak ya sedikit. Oke teman-teman, sela-sela aktivitas spray pagi ya, ngonten sebentar lah. Oke teman-teman, apa yang harus kita perhatikan ketika masih menghadapi musim hujan agar tanaman kita tetap sehat ya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa sifat hujan di daerah tropis itu dari berbagai sumber adalah membawa sifat asam bagi tanah, bagi tanaman ya. Nah, ini penting harus kita perhatikan karena ternyata asam itu cenderung membawa munculnya jamur ataupun munculnya penyakit lain yang itu justru akan merugikan kita sebagai petani dalam berbudidaya tapi ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pH tanah ya. Kenapa? Karena hujan itu tadi yang saya bilang membawa sifat asam. Otomatis ketika sering terjadi hujan maka akan mengubah pH tanah itu cenderung menjadi asam. Saya pernah bahas itu tentang pH tanah ya. Pentingnya pH tanah silahkan teman-teman cek di sini ya. Nanti teman-teman kulik-kulik silahkan pelajari lebih detail ya. Kita harus selalu menjaga pH tanah agar tanaman terjaga netralnya biar tidak menumbuhkan patogen-patogen tumbuh subur di tanah yang asam ya. Karena sifat tanah yang asam itu akan disukai oleh patogen dalam berkembang biak ya. Jadi harus kita perhatikan terkait dengan pH tanah teman-teman ya. Yang kedua adalah drainase. Musim hujan banyak air masuk ya. Kalau kita tidak sering-sering membersihkan drainase, tidak selalu memperdalam selokan, itu akan menghambat aliran air terbuang menjadi genangan dan itu membawa kelembapan yang tinggi di perakaran di tanah ya. Ketika air menggenang di parit, di selokan, kalau tidak kita jaga drainasenya ya itu akan membawa penyakit ya. Tanah menjadi basah, menjadi lembab dan menjadi asam. Sekali lagi ya, asam adalah tempat yang nyaman bagi pertumbuhan patogen ya. Yang kedua, yang ketiga adalah kebersihan gulma teman-teman. Gulma itu sekali lagi ketika terlalu banyak gulma yang tidak kita bersihkan maka juga itu akan menjadi tempat yang nyaman bagi penyakit untuk bertumbuh dan berkembang biak ya, kutu-kutuan misalnya. Nah, itu harus selalu kita bersihkan ya, biar sirkulasi udara itu juga tidak terhambat, penguapan juga bisa lebih cepat menguap. Ketika tanah lembab ada sinar matahari, kalau banyak gulma itu penguapan juga akan terhambat. Jadi harus kita bersihkan gulma-gulma teman-teman ya. Yang ketiga, dan yang keempat adalah teman-teman harus rajin-rajin spray fungisida 3 hari sekali, yaitu tadi untuk menghambat pertumbuhan patogen ya teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keberapa? Keempat, kelima, tidak tahu lah ya. Selanjutnya adalah teman-teman harus menghindari kocor pupuk ketika masih banyak hujan ya. Disarankan pupuknya adalah tugal. Kalau teman-teman mau aplikasi NPK misalnya ya jangan dikocor ya, karena akan cenderung menambah
lembab, ketika tanah sudah lembab ditambah kocor, teman-teman kocor NPK misalnya ya, sifat NPK, sifat pupuk NPK itu cenderung asam. Silakan teman-teman cari referensi bahwa pupuk NPK itu sifatnya cenderung asam. Kalau kita tambah air, kita tambah kocor ke dalam tanah, maka akan menambah asam. Kontraproduktif ya, kita pengennya tanaman subur malah kita tambah asam ya, berbahaya juga bagi tanaman teman-teman ya. Jadi disarankan tugal ya. Nah ya, ini yang terakhir nih, yang mungkin sering teman-teman lupa ya, yang terakhir ya, yang berapa, ke 6 ke 5 yang terakhir, ketika biasanya gini, memasuki masa generatif kan, kita mulai petik nih ya, kita mulai petik, biasanya sering hujan, tanaman sudah merah-merah, kita nafsu metik nih teman-teman. Hujan habis zuhur misalnya, belum selesai hujan, jangan diteruskan metiknya. Kenapa? Karena bekas luka kita metik itu kan menimbulkan kayak semacam ya luka lah ya, luka basah gitu ya. Kalau kena air hujan ya, sekali lagi air hujan sifatnya asam, takutnya nanti banyak bakteri ataupun apapun yang sifatnya itu merugikan, UPT atau apapun masuk ke dalam jaringan tanaman lewat lubang yang tadi kita petik, lewat luka yang tadi kita petik ya. Nah itu juga akan membawa masalah ya. Nah makanya disarankan adalah ketika teman-teman petik turun hujan ya sudah, hentikan, kita lanjut besok ya. Sepele tetapi itu juga memunculkan banyak problem ya buat tanaman kita. Oke ya teman-teman ya, itu sedikit berbagi dari kami versi Omah Lombok ya, beberapa hal yang harus kita perhatikan di musim hujan agar tanaman kita tetap sehat. Oke teman-teman, saya mau lanjut sarapan dulu udah lapar. Salam sukses buat teman-teman, salam sukses buat tanaman teman-teman. Assalamualaikum.